Oke, kita lanjutkan tadi mengenai getaran, sekarang masuk ke gelombang. Definisi gelombang itu sendiri adalah rambatan energi dari getaran itu sendiri. Yang kayak apa sih gelombang? Nah, ini contohnya gelombang. Biasanya gelombang ini kamu temui di air, ya kan, atau tali. Yang disebut kalau contoh seperti ini itu adalah namanya gelombang transversal. Transversal itu adalah gelombang yang arah rambatnya tegak lurus. Ini arah rambat tegak lurus dengan arah getar, ya. Itu transversal. Jadi dari segi arah perambatannya gelombang itu terbagi dua, ada transversal, ada longitudinal. Tapi untuk kelas 8 kebanyakan soal-soalnya ada di transversal. Untuk di longitudinal yang berupa pegas bentuknya seperti ini jarang. Biasanya ada soal-soal di ujian. Oke, lanjut. Untuk transversal Tete jelasin ya. Yang 5 cm ini, dari 5 cm ini jadi panjang atau jarak dari titik ini ke bawah itu disebut simpangan getar terjauh, atau yang nama IPA-nya disebut amplitudo, ya. Jadi si A itu titik yang sampai ke A ini disebut simpangan getar terjauh atau disebut juga amplitudo. Untuk menghafalkan jenis gelombang transversal, kamu lihat di sini Tete tulis bukit, Tete tulis lembah, karena memang bentuknya kan seolah-olah ini seperti bukit, ini seperti lembah. Yang namanya satu gelombang adalah satu bukit, satu lembah. Berarti kalau ini bukit doang dong, berarti cuman setengah gelombang. Kalau misalnya dari sini sampai ke sini berarti 1,5. Paham ya? Jadi Tete ulang lagi, yang namanya satu gelombang adalah satu bukit, satu lembah, ya. Nah, kemudian ada satu lagi, untuk cara membaca grafik ini biasanya pada bingung. Dari bukit yang satu ke bukit yang lain itu juga satu gelombang, atau bisa juga satu periode. Tadi sudah dijelaskan pertama, kalau yang namanya periode itu adalah jumlah getaran waktu yang diperlukan dalam satu getaran atau satu gelombang. Jadi di sini bisa dituliskan di sini sekaligus adalah satu lambda dan satu periode. Ini lambda ya terbalik itu artinya panjang gelombang. Jadi dari sini ke sini tuh namanya lambda. Dari sini ke sini tuh namanya satu periode. Kemudian kalau waktu yang diperlukan sampai mana? Misalnya dari titik A ke B ke C ke D ke E ke F ke G sampai sini misalkan dibutuhkan waktu sebanyak 1 detik. Oh jangan, misalnya 15 detik misal ya. Nah berarti ini waktu yang diperlukan sampai ke G, dari A ke G ini waktu yang diperlukan, bukan periode. Berarti kalau gitu, kalau 1,5 15 detik berarti 1 detik berapa? Tinggal dibagi gitu kan. Jadi kesimpulannya waktu yang diperlukan untuk satu getaran itu satu periode, bukan waktu yang diperlukan. Kalau yang 15 detik itu untuk 1,5 gelombang. Jadi ini buat 1,5 gelombang segini. Berarti kalau misalnya 1 detik ya sudah, kalian tinggal matematika, ya kan? Oke, lanjut. Untuk rumus-rumusnya ini kita ketahui di sini ada V. Kalau V waktu kalian belajar itu kan gerak lurus, tapi di sini namanya bukan kecepatan dari gelombang, tapi namanya cepat rambat. Cepat rambat gelombang, tapi satuannya sama, meter per second, atau biasanya kalau soalnya tidak menyuruh merubah konversi, centimeter per second. Kemudian rumusnya lambda dikali F atau lambda dikali frekuensi.
Seandainya frekuensi diketahui pakai yang ini, tapi kalau misalnya periode yang diketahui lambda per T, lambda dibagi periodenya. Tadi dijelaskan lambda itu apa? Panjang gelombang, satuannya meter atau sentimeter. Untuk A, ini simbol di IPA, untuk fisika simpangan getaran terjauh yang tadi di sini itu namanya amplitudo. Kemudian jenis kedua, gelombang yang longitudinal, yaitu gelombang yang arah rambatnya sejajar dengan arah getar. Jadi ini arah gelombangnya ke sana, arah getarnya ke sana, berarti sejajar. Untuk mengetahui satu gelombang gimana? Satu gelombang itu satu rapatan, jadi ini kayak kayak pegas gitu. Satu regangan, ini agak meregang, itu berarti satu gelombang, ya. Kalau tadi kan bukit sama lembah satu gelombang untuk transversal, tapi kalau longitudinal beda. Rapat regang itu satu gelombang. Oke, untuk teori semoga bisa dipahami. Lanjut dengan contoh soalnya.